Halo kawan, konten yang pertama ini Bang Al mau buat panduan main game Mobile Legends. Yang pertama itu kita ke bagian pengaturan, caranya klik di sini. Nah, di bagian dasar ini, kalau kalian yang punya HP kentang atau HP spek rendah, kalian bisa ganti mode HD-nya ini ke nonaktif. Kemudian refresh rate-nya ini kalian ganti ke rendah, dan juga grafisnya kalian ganti ke rendah, supaya main game nanti lebih lancar. Selanjutnya kita ke bagian kontrol. Nah, di bagian kontrol ini kalian bisa pilih yang advance. Jadi yang advance ini ada tambahan dua ya, di atas sama di bawahnya ini. Kalau yang atas ini untuk fokus serangan ke tower, kalau yang bawah ini untuk serangan ke minion. Nah, kemudian untuk prioritas penargetan ini kalian nanti bisa ganti di game, mau yang terendah atau yang terdekat, itu sesuai dengan role ataupun juga keinginan kalian mau serang targetnya itu kayak gimana. Kemudian yang wajibnya itu adalah mode penguncian hero, kalian aktifkan. Contohnya itu kayak gini. Nah, jadi nanti di game itu akan muncul pilihan seperti ini. Kalau misalnya kalian klik hero yang ini, jadi serangannya itu fokus pada hero ini. Kalau kalian klik yang hero ini, jadi serangannya akan ke sini. Kayak gitu. Terus untuk yang lainnya ini kalian terserah aja. Kemudian di interface suara bisa diubah-ubah juga. Nah, yang paling penting ini jaringan, kalian harus speed modenya ini kalian aktifin. Kemudian untuk peningkatan jaringan ini kalian bisa aktifin kalau misalnya wifi sama kuota internetnya aktif. Kemudian di privasi ini kalian bisa atur juga. Selanjutnya penjelasan tampilan ya. Pertama di sini ada foto profil, kemudian 46 ini adalah level. Nah, ini nick kita. Kemudian ini ada tiket, battle point. Nah, yang ini adalah diamond. Nah, ini gunanya itu untuk nanti beli di shop. Kemudian untuk tiket sama battle point ini didapat dari game bisa. Kalau yang diamond ini bisa, cuma jarang banget. Nah, untuk diamond ini kita bisa isi menggunakan uang atau top up ya. Kemudian kita lanjut ke shop. Nah, di shop ini dia ada rekomendasi surprise box. Nah, ini bisa kalian coba-coba ya. Nah, kemudian kita ke bagian hero. Nah, jadi hero itu ada role-nya itu tank, fighter, assassin, mage, marksman, sama support. Nah, di sini di hero ini contohnya hero foreign ini dia lagi diskon nih 419 diamond, tadinya 559. Kemudian battle point itu sebanyak 32.000, jadi kita bisa beli pakai battle point atau juga diamond. Nah, kalau misalnya kita mau beli hero apa, kayak misalnya Angela ini, kita bisa tunggu dulu sampai harganya itu diskon. Kemudian skin ini adalah kostum dari hero kita. Nah, kalau aslinya kan kayak gini nih. Kalau kita udah beli skin like reborn, nah kostumnya itu kayak gini. Nah, selanjutnya di sini juga ada macam-macam, kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang paling penting ini di draw ini ya. Jadi di draw ini kita bisa cekin satu-satu. Ada juga yang kita gratis. Nah, misalnya kayak gini nih ya, ada dua nih, mungkin dapat dari event. Nah, contohnya yang ini ya, saya ada ininya nih kebetulan, kita bisa sekali. Ini mungkin dari event sebelumnya ya. Kemudian di lucky spin ini nih, jadi kita bisa gratis sekali. Nah, kemudian akan gratis lagi tersedia dalam waktu segini ya. Jadi kalau misalnya udah reset, kita bisa gratis spin lagi. Selanjutnya kita ke bagian preparation. Nah, di sini juga kita bisa gratis. Kita klik. Dapat support emblem fragment. Nah, jadi ini juga sama, bisa reset waktunya sekitar 40 jam. Kemudian di sini ada emote. Nah, emote ini bisa digunakan nanti di game. Kemudian nah, di fragment ini ada juga premium skin, rare skin, sama hero yang bisa dibeli menggunakan premium fragment skin, dan juga yang ini lainnya. Selanjutnya kita ke bagian event. Nah, di event ini kalian bisa klik satu-satu ya. Misalnya itu yang ini. Jadi di sini itu kita bisa klaim dapat ini protection fragment.
Nah, kita ke bawah lagi yang event Lucky Hit, event Jujutsu Kaisen. Nah, ini kita bisa klaim karena login ke game. Nah, yang selanjutnya selesaikan 3 pertandingan menggunakan Yin. Nah, nanti kalau udah selesai kita bisa klaim. Selanjutnya kita ke bagian Starlight. Starlight ini kalau di game lain itu seperti VIP ya. Nah, untuk belinya itu kita harus pakai diamond atau kita isi uang, beliin diamond terus beli ke sini. Kemudian kita bisa dapat skin dan juga fitur-fitur lainnya, hak istimewa ya. Selanjutnya kita ke bagian harian. Nah, di bagian harian ini kita bisa klaim juga login ke game dan juga yang lainnya nih, selesaikan 2 pertandingan. Nah, ini waktu resetnya ini sehari sekali. Kalau misalnya nanti kalian kumpulin dulu, kalian bisa langsung aja klik klaim semua nih, dapat XP, battle point dan lainnya. Kemudian di sini juga ada bagian mail, kita bisa klik. Nah, untuk ini kita langsung pilih klaim semua aja, klik klaim semua. Nah, nanti otomatis langsung keambil semua hadiahnya. Kemudian kita masuk ke bagian preparation. Yang pertama ada emblem, ada jenis emblem fisikal, magical, tank dan juga lainnya. Emblem ini bisa dibuka menggunakan 500 magic dust dan juga 500 diamond. Emblem ini kalian bisa tingkatin, upgrade. Nah, itu menggunakan battle point, emblem fragment sama magic dust kalau kurang. Kemudian kalian juga bisa tingkatin, di sini ada vitality, ada attack speed. Nah, kemudian di sini juga ada kemampuan khususnya yang bisa dibaca ya, di sini apa. Selanjutnya di bagian battle spell. Battle spell ini ada fungsinya masing-masing, kalian bisa baca satu-satu. Kalau untuk hero jungle biasanya itu harus menggunakan retribution supaya heal minion atau jungle itu lebih cepat. Nah, battle spell ini akan bertambah seiring level kalian juga semakin tinggi. Kemudian di bagian build ini kalian bisa klik daftar hero ya. Jadi di sini juga dibedakan dari hero tank, assassin dan lainnya. Misalnya kita ke hero marksman, kita pilih Hanabi, terus kita cek Hanabi, kita klik cek. Di sini bisa kelihatan skillnya ada apa aja, kemudian kita bisa baca fungsinya apa. Kemudian kita bisa lihat juga dia ini tipe fisikal, tipe fisikal. Kita balik lagi. Jadi karena kita udah tahu Hanabi ini dia tipe fisikal dan juga marksman, kita bisa edit dia pakai equipment atau gearnya apa ya. Nah, selanjutnya kita pilih edit. Di sini ada attack, magic, defense, movement, jungle dan roam. Jadi untuk Hanabi ini kan dia tipe marksman dan juga physical attack, kita harus pakai item yang di attack ini. Tapi pada umumnya awal-awal itu kita bikin sepatu supaya nambah movement speed sama attack speed. Nah, di sini bisa dibaca nih ada warrior boots, movement speed sama defense. Tough boot dia magic defense. Kemudian Hanabi cocoknya ini pakai swift boots dia karena ada attack speed 15%. Kemudian di bagian defense ini ada item yang bagus buat nambahin nyawa kita. Kalau misalnya kita mati sekali bisa hidup lagi nih, namanya immortality. Kita bisa taruh di bagian sini atau bagian akhir supaya dibelinya itu nanti, atau kalian mau taruh di sini juga boleh di bagian kedua, itu tergantung dari permainan masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita pilih attack. Di sini juga sama ya, setiap item ini ada penjelasannya. Ini kalian bisa pelajari nanti yang akan saya jelaskan. Nah, untuk Hanabi ini kan dia tipe attack speed, jadi pilihnya yang attack speed. Ini ada attack speednya, ada attack speed supaya serangannya itu lebih cepat ya. Nah, kalian juga bisa siapin equipment gear lain ya, di sini sama di sini. Nah, kalau misalnya nanti di game kalian tinggal gunain doang. Selanjutnya di bagian equipment, di sini kita bisa baca-baca masing-masing kegunaan dari gear atau equipmentnya. Misalnya kayak
Demon Hunter Sword. Nah, dia ini itemnya ini. Kemudian dia itu adalah counter tank. Maksudnya itu adalah supaya tanknya itu cepat mati. Selanjutnya di bagian efek ini kalian nanti bisa coba-coba sendiri. Kemudian di bagian quick chat ini cukup penting ya, karena kalau kita nggak sempat ngetik, jadinya kita bisa cepat untuk quick chat ini gitu. Di sini ada bertahan, serang, sama komunikasi. Misalnya itu yang terima kasih. Nah, kita ganti ke sini ya, tuh terima kasih. Nanti akan saya coba di game ya. Nah, di sini juga ada tutorial. Kalian bisa ikutin ini. Kemudian ada pengenalan kosakata. Nah, kalian bisa baca-baca di sini bahasa-bahasa di game itu seperti apa. Nah, kemudian di bagian reposisi skill ini kalian bisa atur letak skillnya, dipindah-pindahin. Misalnya yang burung ini kalian pindah ke sini. Nah, selanjutnya kita ke bagian achievement. Di sini kalau misalnya kalian naik level bisa klaim hadiah juga. Kemudian di sini juga ada beberapa achievement yang bisa kalian capai, misalnya kayak King Midas ini mendapatkan 600.000 battle point gitu. Nanti kalian bisa klaim, ada hadiahnya juga, dan juga yang lainnya kalian bisa cek sendiri. Nah, di bagian e-sport ini kalian bisa nonton pertandingan. Nah, kayak ini nyambungnya ke YouTube. Nah, selanjutnya di bagian backpack itu isinya ada ribet-ribet dari event seperti trial card, ini hero, skin, dan juga yang lainnya ya. Nah, kalau kalian misalnya mau tambah teman, kalian klik yang ini. Kemudian kalian masukin namanya. Cari misalnya foto teman kalian tuh yang ini, yang kucing. Kalian pilih ikuti. Nanti teman kalian akan dapat notifikasinya, dia klik follow juga. Kalian nanti temenan kayak gini nih. Kemudian untuk mode permainannya ada klasik, rank. Rank ini hampir sama kayak klasik, cuma dia ada pangkatnya kayak gini. Legend 1 kita bisa klik. Kemudian kita bisa klik di hadiah rank. Nah, jadi yang pertama itu pangkat itu dimulai dari warrior, elite, master, terus sampai mythic. Dan di setiap pangkat ini ada hadiahnya. Selanjutnya ini ada mode brawl, mode versus AI. Ini lawan komputer ya, kalian bisa pilih juga mode sederhana atau normal. Selanjutnya ada custom, coba yang klasik. Bedanya sama mode AI tadi, kita bisa tambahin sendiri jumlahnya berapa untuk komputernya. Misalnya ini kita berempat lawan berdua, seperti itu. Atau mau dihilangin juga bisa, jadinya 1 lawan 2. Kalian juga bisa undang teman kalian, caranya klik yang hijau ini supaya main di custom kita. Kemudian kalau udah kita pilih mulai game. Selanjutnya ada mode arcade. Di sini ada brawl yang tadi sama aja. Kemudian ada mode magic chess, ini itu kayak game lain lah. Soalnya Mobile Legends juga ada mode lain nih. Di sini satu lagi, itu adanya di waktu-waktu tertentu ya, kayak mirror. Nah, kalian tuh bisa coba-coba hero yang belum kalian beli atau latihan ya. Caranya kalian pergi ke shop, kemudian kalian pilih ke bagian hero. Misalnya kita ke bagian hero assassin. Nah, ini kan belum dibeli nih, Hayabusa ini. Kita klik hero nya. Nah, kita bisa klik latihan hero. Jadi kita cobain dulu hero ini. Klik OK. Nah, di sini ada battle spell, build, sama emblem. Ini sesuai dengan yang di preparation tadi. Build-nya. Nah, ini kan ada 3 nih sama kayak yang di preparation tadi. Nah, kita bisa ganti-ganti di sini jadi lebih cepet ya. Atau kita bisa pakai set top player. Nah, jadi kalau yang mau mudanya sih boleh pakai set top player ya untuk pemula. Jadi untuk kemungkinan salahnya itu kecil. Kita pilih aja set top player, kita pilih gunakan. Kita ganti ke yang ini.
Nah, jadi kita lagi pakai setnya dia nih. Nah, kemudian untuk emblemnya ini ya kan tadi ada physical, magical, tank. Nah, ini harus disesuaikan dengan gameplay atau hero kita. Kalau assassin biasanya dia pakai emblem assassin juga. Nah, kemudian kita pilih lawan, misalnya Gusion. Oke, di awal permainan kita dikasih pemilihan salah satu skill ya. Saya pilih yang ini. Kemudian klik yang ini itu kita bisa baca skillnya itu fungsinya apa aja, dan juga di sini ada atributnya, dia ada HP-nya berapa, physical attack-nya berapa, lainnya. Kita settingan juga, kalian klik di sini, kalian pilih ke bagian kontrol. Nah, di sini tuh ada pilihan kita mau serangannya itu ke hero HP terendah atau yang jaraknya paling dekat sama kita. Kalau assassin biasanya itu ke HP terendah. Kalau untuk hero jarak jauh seperti marksman itu biasanya dia ke target terdekat. Nah, kemudian dicoba latihan hero ini juga ada tombol ini, kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa upgrade level kita. Ini kan tadinya level 2 nih. Kita upgrade jadinya level 6 1 ya, tanpa cooldown. Dan juga di sini ada gold. Nah, ini sekitar 400-an. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada kita bisa beli gear atau equipmentnya ya. Rekomendasi ini tuh sesuai dengan yang tadi, yang kita dari preparation build-nya atau dari set of player. Selanjutnya, kalau kita mau ganti-ganti juga bisa. Kita pilih prioritaskan, misalnya beli ini Demon Hunter Sword. Kita coba tambahin goldnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa coba ada namanya damage bot. Jadi kita bisa lihat damage kita berapa nih, 288. Kalau udah beli semua equipmentnya, jadi damage-nya 1000-an kayak begitu. Nah, jadi di game ini namanya tower. Nah, ini musuh kita bisa klik di sini ya supaya kita nyerangnya tuh ke dia gitu. Tuh, ini kan ada gambar gembok kecil. Nah, keluarin skill ulti, kita udah kill dia 7 detik lagi, 5 detik lagi, 4 detik lagi hidup. Nah, ini tower lawan nih, kita bisa klik di sini buat fokus ke tower serangnya. Kalau yang ini buat ke minionnya. Kemudian di sini juga ada turtle, ini namanya turtle, ini namanya lord. Nah, kalau yang ini itu kita untuk memerintah teman kita ya, supaya untuk nyerang gitu. Serang. Nah, kalau yang ini tuh untuk mundur. Kalau misalnya kita darahnya tinggal dikit, jadi kita perintah teman kita mundur. Kemudian yang kayak ini kita suruh ngumpul lah buat ngewar atau perang lah. Nah, ini quick chat ini tadi yang kalau kita nggak perlu ribet-ribet ngetik, kita klik tuh terima kasih, hanya ada jungle nih. Nah, ini ada tambahan buff di sini. Nah, kita bisa klik juga di sini seperti apa fungsinya, retribution ini, buff ini. Nah, kemudian di damage bot ini kalian juga bisa coba-coba equipment ini atau gear ini gunanya apa aja. Kalian cobain satu-satu, praktekin apa fungsinya, damage-nya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada regen sama recall ya. Kalau darah kita udah tinggal dikit, kita bisa klik regen. Atau mungkin kalau udah dikit banget tapi regen kita masih cooldown, masih belum bisa dipakai, kita pilih recall. Kita balik lagi ke base. Nah, jadi buat ngisi darah sama ngisi mana, misalnya seperti item immortal tadi ya, bagian defense kita bisa jual di sini, ganti sama item ini.
dia bisa ngidupin sekali lagi kalau kita udah mati. Tuh, jadi setelah tadi mati hidup lagi. Kalau udah mati kita lihat di sini waktu berapa lama lagi untuk hidupnya. Kalian mau keluar dari mode latihan ini, kalian bisa klik di sini, kemudian pilih tinggalkan pertandingan. Tapi saya akan coba untuk selesain menangin pertandingan ini. Kemudian saran terakhir dari saya yaitu adalah setiap tim itu komposisinya idealnya itu harus mempunyai satu tanker, satu fighter, satu assassin, satu mage, dan juga satu marksman, atau mungkin juga bisa mage diganti dengan support. Kalau misalnya kalian pakai dua marksman, kemungkinan besar itu bakal kalah. Oke, sekian panduan cara main Mobile Legends kali ini.